Beberapa hari yang lalu ada sahabat saya, masuk guru kita juga ya, Syekh Ali Jabir itu dapat musibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah berikan kepada Isa bin Maryam, yaitu Isa putra Maryam, al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran. Wa ayyadnahu biruhil qudus, serta kami perkuat dia, yaitu Sayyidina Isa ibnu Maryam, dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum, maka mengapa ya, setiap rasul yang datang kepada kalian, afakullama ja'akum rasul bima la tahwa, dengan sesuatu yang tidak kamu inginkan, istakbartum, kamu menyombongkan diri, fa fariqan kadzabtum, sebagian di antara mereka lalu kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian kamu bunuh. Wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka berkata hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bal itu lil idrab, tidak. Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Wa qalilan ma yu'minun, hanya sedikit dari mereka yang beriman. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'hum, dan setelah sampai kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran, min indillah, dari Allah, musaddiqun lima ma'hum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang mereka tahu itu, kafaru bihi, mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar. Bapak-bapak dan saudara, ini kelanjutan dari apa yang kita telah pelajari. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala semuanya, pelajaran mutiara-mutiara kalamullah yang menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kita. Dalam ayat 87, walaqad ataina Musal kitab, sungguh kami telah berikan Musa Alkitab. Alkitab di sini maksudnya adalah At-Taurat ya. Jadi maksud dari Alkitab di sini adalah Al-Taurat. Kalau Alkitab dalam konteks Nabi Musa itu berarti At-Taurat. Kalau dalam konteks Nabi Isa, sebutan Alkitab itu berarti Al-Injil. Kalau untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Qur'anul Karim. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami susulkan. Qaffa itu dari qafa. Qafa itu nih, apa bahasa kita nih? Bahu, pundak. Nah, pundak ya. Jadi kalau orang jalan di belakang orang lain, dia melihat pundaknya gitu. Jadi qaffaina, kami susulkan, karena orang yang datang setelah kita itu melihat pundak kita. Wa qaffaina, kami susulkan terus, mim ba'dihi, setelahnya, birrusul, yaitu dengan rasul-rasul. Nah, ini juga ada sesuatu yang memang istimewa di sini, Bapak-bapak ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan petunjuk kepada manusia, kepada suatu kaum misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim rasul. Ya, bersama rasul itu ada satu pedoman, ya. Nah, pedoman ini bisa berupa kitab. Maka untuk satu kaum itu biasanya ada satu nabi sama satu kitab. Tapi Bani Israel itu beda. Ini kaum yang sebenarnya diberikan peluang besar oleh Allah untuk menjadi kaum yang paling soleh. Karena dia walaupun kitabnya satu, yaitu Taurat, tapi qaffayna min ba'dihi birusul, rasulnya banyak.
Kalau kita umat Nabi besar Muhammad SAW, kitab kita Al-Quran, Rasul kita juga satu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara kita kaum Nasrani, itu kitabnya Injil, Rasulnya juga satu, itu Sayyidina Isa alaihissalam. Tapi Bani Israel itu, ya, Bani Israel itu, dari Nabi Musa sampai sebelum Nabi Isa, itu kitabnya Taurat satu, tapi nabinya banyak. Nabinya banyak. Ini dalam ayat ini disebutkan wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Jadi kalau ada pertanyaan siapa kaum yang kitabnya satu nabinya banyak, yaitu Nabi Bani Israel itu. Ya. Tapi umat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu walaupun nabinya satu, apa kata Nabi? Ulama'u ummati ka'ambiyai Bani Israel. Jadi ulama-ulama di tengah umatku itu seperti nabi-nabi di tengah Bani Israel. Jadi fungsi kenabian di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan, di dalam mengingatkan, itu diemban oleh para ulama sekarang. Ya. Itu sebabnya kita perlu mendoakan para ulama kita, ya. Kita perlu menjaga para ulama kita supaya lahir riahnya, fisiknya terjaga dari segala macam yang mengganggu, ya. Batinnya atau marwahnya, ya, karomahnya, yaitu kehormatannya, nama baiknya juga terjaga. Karena mereka itu memerankan fungsi, ya, untuk meneruskan. Seperti halnya dulu para nabi-nabi Bani Israel itu meneruskan Nabi Musa alaihissalam. Beberapa hari yang lalu ada sahabat saya, ya, masuk guru kita juga, ya, Syekh Ali Jabir, itu dapat musibah. Ya, untuk pribadi beliau kita doakan, ya, supaya pulih segera. Alhamdulillah sudah bisa berdakwah lagi beliau. Dan untuk kita Syekh Ali Jabir ini kan bukan orang asing, ya bapak-bapak, kan ya tahu ya Syekh Ali Jabir. Sebelum ke Jakarta kan beliau ke Lombok dulu. Jadi sebelum tinggal di Jakarta menjadi dai nasional, ya, itu beliau kan tinggal di sini. Di mana? Monjo. Karena istri beliau itu yang pertama itu kan, ya, istri beliau itu adalah anak Lombok, ya, putri Lombok. Jadi istri beliau itu dari Lombok. Jadi dari Madinah kemari karena ikut istrinya. Lalu beliau berdakwah di sini, ya, di Mataram terutama kalau tidak salah dulu, ya, beberapa tahun yang lalu berdakwah di sini. Menjadi imam di Cakra, di masjid-masjid. Kemudian setelah itu beliau ke Jakarta. Kemudian diterima dakwah beliau di Jakarta, akhirnya diterima oleh seluruh warga Indonesia, alhamdulillah. Jadi ini saudara kita. Maka kemarin ketika dapat musibah itu, ya, secara pribadi, ya, kita berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan beliau, kemudian mendoakan. Untuk beliau kita doakan. Dan untuk negara, ya, kewajibannya adalah menuntaskan. Tidak ada kata lain, harus dituntaskan. Jelas. Tanpa ada kecurigaan dijelaskan kronologinya, pelakunya, dan segala hal yang terkait. Ya. Karena kita buat Indonesia ini kan ada 4 hal yang kita sebut di pembukaan itu, ya. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah, Syekh Ali Jabir ini walaupun awalnya warga Saudi, tapi sekarang sudah jadi tumpah darah Indonesia. Karena sudah jadi WNI beliau. Maka tujuan adanya negara ini melindungi segenap tumpah darah harus terwujud untuk beliau dan untuk kita semua. Siapapun anak bangsa, apalagi ulama, ya, seperti beliau ini. Dan beliau ini kan berdakwahnya tidak pernah menyinggung siapapun, ya. Tidak pernah berucap yang buruk. Beliau dakwah itu adalah untuk tahbib
tahbib Al-Quran ila qulubina, untuk menghidupkan rasa cinta kepada Al-Quran dalam hati kita. Dakwah beliau itu selalu membangun kecintaan kepada Al-Quran, mengajak kita untuk mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai Al-Quran dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi tidak ada alasan, tidak ada apa istilahnya dalih apapun. Beliau ini seorang yang harusnya ya, dijaga. Sebagaimana semua kita ya, warga Indonesia itu berhak untuk mendapatkan perlindungan. Maka untuk negara, perangkat negara ya harus selesaikan ini. Untuk kita semua ya kita doa supaya hal-hal seperti ini jangan terjadi dan kita waspada ya. Tapi di atas semua peristiwa-peristiwa itu, termasuk yang menimpa beliau ini ya, peristiwa seperti ini jangan membuat kita kemudian juga terpancing ya. Jangan terpancing. Jangan kita berkomentar hal-hal yang kita tidak tahu ya. Karena kita tidak tahu ya, kan kita minta diselidiki tapi kita belum tahu A sampai Z-nya, masih berjalan prosesnya. Kalau saya, bapak-bapak, saudara-saudara ya, salah satu prinsip ya untuk memudahkan kita menganalisa sesuatu itu adalah lihat siapa yang paling diuntungkan dari peristiwa itu. Siapa yang paling diuntungkan? Jadi kita tidak mudah menuduh siapapun. Lihat saja siapa yang paling diuntungkan. Menurut saya, yang paling diuntungkan adalah orang yang selalu berusaha memecah belah antar umat. Selalu menimbulkan, berusaha supaya antara kita ini saling curiga satu sama lain. Termasuk rakyat curiga kepada pemerintah. Pemerintah juga tidak senang kepada rakyat. Itu yang paling diuntungkan. Ya. Jadi siapa itu ya wallahu alam ya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang paling diuntungkan adalah mereka yang memang suka melihat kita terpecah sebagai satu umat, suka melihat kita sebagai satu bangsa ini curiga terus satu sama lain sehingga nggak pernah tenang. Nah karena itu mari kita ya banyak doa untuk negara kita ya, untuk kita doakan pemerintah, doakan alat-alat negara supaya melaksanakan tugasnya dengan baik, menjaga diri kita baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta